Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Selamat sore sahabat-sahabat. Sekarang saya ditemani oleh Ketua Umum PJ PMI Sidoarjo. Kebetulan pada sore hari ini kita ada rencana ya untuk ngobrol seputar kaderisasi di PMI, di mana kaderisasi PMI di belakangan ini sering dibicarakan, dan saya juga pengen menggali ilmu dari ketua cabang sesepuh ya, di Jawa Timur, sahabat. Sesepuh dan mini sepuh. Jadi Ketum Sony ini ketua cabang PMI Sidoarjo yang menjabat ya lebih awal daripada saya di PJ PMI Pasuruan, dan kehadiran saya ke cabang Sidoarjo ini juga tidak lain adalah mencari wejangan, Ketum. Wejangan apa lagi? Ya, berdiskusi seputar kaderisasi, Ketum. Mungkin dari Ketua Umum PJ PMI Sidoarjo boleh menyampaikan terlebih dahulu bagaimana pengkaderan PMI ya khususnya di masa pandemi ini, di belakangan ini bagaimana kalau di Sidoarjo, Ketum? Oke ya, selamat sore lah pada sahabat-sahabat, pada sahabat saya ini, sahabat Ketum Yakin. Jadi saya mau klarifikasi dulu sebenarnya. Sebelum ini kita diskusi ya, bukan ada moderator, bukan ada konteks apa ya. Saya ini pemateri atau yang lainnya. Kita duduk di sini sama-sama pematerinya lah. Kalau forum gitu, tidak ada moderator. Nggak ada moderator, iya. Jadi tadi yang dikenalkan tadi yang tidak terlalu tua juga saya ini, meskipun memang saya termasuk yang paling sepuh, tapi dari kesepuhan ini kan bukan berarti saya lebih baik daripada jenengan. Sepuh dalam jabatan lah, bukan dalam intelektualnya saya ini. Soal yang pertama mungkin kawan lama ini, sahabat saya lama ini, selama tidak jumpa dan hari ini kita bisa ngopi bareng atau diskusi bareng lah. Kalau bisa ya kita tidak terlalu formal membicarakan PMI karena sudah banyak dibahas di pelatihan-pelatihan lah tuh. Siap, nggih. Kita ngobrol santai aja. Santai ya. Nopo niki? Ngomong-ngomong tuh, ya soal kaderisasi, ya, soal kaderisasi. Baik itu juga desain kaderisasi yang dulu pernah jenengan capai ketika awal menjabat ketua cabang, dan untuk saat ini karena memang situasi hari ini ya cukup merubah pola hidup kita, bahkan pola kaderisasi pun ya perlu diberi formulasi baru, apa yang kemudian kira-kira ini tuh ya tepat untuk kita terapkan di PMI. Ya, bicara soal kita hari ini berada di era kompetisi tuh ya. Kita hari ini berada di era kompetisi, dan suatu hal yang wajib PMI ini ngomong pengkaderan harus berorientasi pada jangka pendek dan juga jangka panjang. Betul. Nah, yang jenengan pernah cita-citakan dulu ketika awal menjabat sebagai ketua cabang ini apa tuh untuk Sidoarjo? Mungkin saya masih lupa itu. Saya cita-citakan apa? Soalnya lupa mas saya menjadi pengurus cabang ini, ketua cabang ini. Enggak. Artinya mungkin kalau hari ini yang menjadi konteks problema sahabat-sahabat lah, atau PMI secara garis besar, saya rasa hampir semuanya bisa dirasakan terjadi kelemahan kaderisasi, melemahnya kaderisasi lah, dalam konteks banyak hal lah. Kader-kader yang semakin banyak, yang kemudian mengatur organisasi ini, jalannya organisasi, manajemen organisasi harus semakin baik. Kalau kemudian tidak diimbangi kedua ini, maka bisa dipastikan di PMI ini sedang terjadi kaderisasi lah, atau kemudian tidak terjadi kaderisasi dengan baik. Tapi sebenarnya
saya ini ndak menyatakan bahwa kaderisasi di Sidoarjo ini baik atau tidaknya. Tidak. Bahkan di semuanya saya rasa belum bisa dinyatakan sempurna. Iya, betul. Karena kan PMI ini kan masih menjadi organisasi yang sangat dinamis dalam perubahan perkembangan zaman. Lah ngoten sih, dalam teori aswaja yang moderat. Lah ngoten tuh. Kula jenengan sampaikan sing lah ngoten. Jadi aswaja yang moderat itu memaknai bahwa PMI harus dinamisasi dalam perubahan-perubahan. Iya, harus dalam perkembangan masyarakat, perkembangan kebijakan pemerintah, perkembangan yang lainnya lah. Dan kalau disimpulkan kaderisasi di PMI di saat ini sangat butuh ini ya, evaluasi yang cukup besar-besaran. Bahkan kalau dibilang kalau mau berubah, ya PMI harus punya kata berani, lebih berani lagi menyatakan bukan merubah secara kecil, tapi merubah skala besar. Kalau cara bahasa agak Islam kanan kan hijrah, secara besar-besaran. Tapi kalau kita ekspansi lah, ekspansi kaderisasi lah, yang harus kita rubah hari ini. Yes, itu yang mungkin bisa saya sampaikan dulu tuh ya. Sebenarnya yang perlu diungkapkan ini kaderisasi dalam inilah kaderisasi yang sahabat-sahabat Pasuruan lakukan lah. Karena Pasuruan saya rasa hari ini cukup melahirkan kader-kader yang luar biasa. Subhanallah. Yang mungkin bisa dilihat secara alumni, Iya. secara komisariat. Kalau hari ini komisarannya sudah 8 tuh ya. Dan kemarin alhamdulillah saya dapat bocoran dari orang yang insya Allah bisa bertanggungjawabkan kata-katanya mau menyaingi, mau menjadi cabang terbesar di Sidoarjo di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Dengan mau menambah 15 komisariat. Loh, ini kan cukup ambisi cukup besar dan kemudian perlu ditiru banyak banyak cabang-cabang yang lainnya lah. Terutama Sidoarjo yang hari ini masih 6. Kemudian masih berharap bisa mau menyusut 8, yang 8 mau ke 15 kan masih jauh ini. Saya ke 8 dulu susah apalagi ke 15. Iya, betul. Siap. Nah, ini gimana ini tuh? Gimana? Jadi ini tuh, kalau dulu awal kami punya niatan mencalonkan diri sebagai ketua cabang itu memang berangkat dari ya banyak keinginan yang kemudian ingin kita lakukan di PMI. Ya tentu keinginan yang kita lakukan di PMI itu tidak ya semuanya dapat menjadikan PMI lebih sempurna. Tapi ya kita berusaha bagaimana PMI ini bisa beradaptasi, bisa berkembang secara baik dan bisa menjawab sebuah tantangan-tantangan zaman. Ya contoh hari ini yang kemudian kita coba lakukan di PMI Pasuruan adalah selama ini kita melihat desain kaderisasi atau bahkan secara spesifik kita lihat dari beberapa kurikulum materi di kaderisasi formal PMI, sepertinya ini perlu untuk ditambahkan materi-materi yang itu berorientasi pada isu-isu strategis baik di tingkat nasional bahkan sampai ke tingkat daerah. Betul. Sepakat. Nah, baru saja dapat kurang lebih 2-3 minggu kemarin kita sudah final dan sudah mensosialisasikan ya namanya buku atau modul kaderisasi PCPMI Pasuruan begitu tuh. Dan modul kaderisasi PCPMI Pasuruan ini selain kita mengadopsi materi-materi yang sudah diopsikan oleh PB, kita juga menambahkan materi muatan lokal. Materi muatan lokal ini secara khusus kita berlakukan di PMI Pasuruan yang meliputi materi-materi seperti materi PMI dan kemandirian organisasi, kemudian materi pesantren dan gerakan sosial. Betul. Di mana dua materi
ini adalah berangkat dari isu strategis di nasional maupun di daerah kita, kabupaten maupun kota Pasuruan. Contoh kayak misal PMI dan kemandirian organisasi. Ya mungkin hampir semua PMI di Indonesia bahkan di luar negeri sekalipun bahwa bicara soal keuangan organisasi PMI ya, ini sebuah masalah yang sampai detik ini tidak pernah ada solusi atau tidak pernah terselesaikan. Ya, tradisi-tradisi yang terus makin mengakar secara kuat. Ketua cabang harus bisa mengayomi dengan membayari kopi kan begitu. Dah gawat itu, Pak. Masalah kontraan apa kata ketua cabang kan begitu. Masalah kegiatan-kegiatan pun selalu ketergantungan dengan sosok pemimpin ini. Sehingga sehingga ada tertulis bahwa kalau mau jadi ketua cabang harus setor 5 juta dulu lah. Atau kalau mau jadi ketua PB 20 juta lah. Iya betul. Komisariat 1 juta enggak apa-apa lah. Payah. Jadi materi PMI dan kemandirian organisasi itu memang kita harapkan seorang kader ini dapat memanfaatkan potensinya untuk dijadikan sebuah kekuatan atau modal besar PMI dalam berwirausaha. PMI dalam berwirausaha. Alhamdulillah Ketum Tahdus bin Nikmah di PMI Pasuruan ini sudah lahir yang namanya BUMP, Badan Usaha Milik Pergerakan. Ya, di periode kami ini sedang kita upayakan BUMP ini dapat berdiri di semua komisariat. Tentu apa saja kemudian usaha yang dibangun oleh sahabat-sahabat di setiap komisariat, jelas usaha ini harus berangkat dari basic potensi kader di setiap komisariat. Kan ada komisariat di perguruan tinggi tarbiyah misal. Ya semacam jenis usahanya adalah jasa bimbingan belajar. Apalagi di situasi pandemi ini mungkin jasa bimbingan belajar ini cukup cukup menarik perhatian dan mungkin diminati oleh banyak orang ya begitu. Betul. Terus kemudian ada lagi di salah satu komisariat yang basic potensi kadernya di kampus umum misal. Ada teknik, ada pertanian, ada psikologi, bahkan ada FISIP. Ada yang membuka jasa desain foto, video, desain grafis, banyak sekali. Dan ya walaupun income terhadap organisasi itu tidak begitu besar, tapi di sisi lain kita juga berusaha untuk ya memfasilitasi kader ini belajar tentang kewirausahaan, belajar tentang marketing dan lain sebagainya. Jadi lahirnya BUMP ini selain untuk ya coba memberikan solusi tentang problem keuangan organisasi PMI, mencoba merubah paradigma yang kolot lah dari PMI lah. Betul. Karena PMI ini organisasi yang besar. Iya. Kader kita ini sangat banyak dan sangat berpotensi. Kenapa kemudian kita tidak memanfaatkan potensi kader kita? Bicara soal masalah keuangan organisasi ya ayolah kita manfaatkan potensi kader. Saya kira mereka itu sangat beruntung ya ketika di PMI difasilitasi seperti itu, ya membangun loyalitas ke organisasi sekaligus mengasah keterampilan. Gitu. Tapi kan gini, permasalahannya kan kalau kita menganalisis kader PMI ini kan kalau kelas manusia ini kan kader PMI ini masuk kelas manusia yang paling ruwet, Mbak. Nggak, ini kan kalau mungkin kalau teman-teman IPENU ini kan yang takdim, super manut gitu. Kalau kemudian ansor, meskipun garang di luar, tapi takdim di dalam kan gitu ya. Tapi nek PM ini berbeda, Pak. Berbeda. Garang di dalam dan garang di luar masalahnya. Lah ini makanya saya menjeniskan bahwa kader PM ini masuk ke kategori manusia-manusia yang ruwet tapi mencari kebenaran.
Itu yang kemudian. Lah, ini gimana tuh? Kan meruwet apa dari variabel kader-kader yang begitu, pola pergerakannya begitu luar biasa, pola kritisnya begitu luar biasa. Lah kalau kemudian dengan harapan dan visi jenengan tadi mendisiplinkan agar sahabat-sahabat bisa merubah paradigma sesuai dengan kemandirian yang diharapkan jenengan, itu konsepnya seperti apa? Oke. Wah, ini saya agak mendetail loh ya. Saya kira Detail saya ini. Saya kira untuk ngomong pembinaan tuh ya, saya belajar dari salah satu kiai di Pasuruan bahwa pembinaan kelas bawah adalah pembinaan yang dilakukan secara dakwah atau memberikan pencerahan-pencerahan berdasarkan teori-teori seperti ini. Tapi kalau kemudian pembinaan yang paling baik menurut kami adalah pembinaan yang itu diawali dengan memberikan sebuah contoh, uswah atau ya agar supaya mereka dapat meneladani kita, dan ya kita harus berikan ya uswah atau contoh yang baik buat mereka. Iya, berangkat dari kita dulu. Kita mungkin sebagai pimpinan cabang ya berusaha untuk sebagai public figure yang baik, sebagai figur yang baik. Kalau kemudian kita punya keinginan kader ini harus mempunyai paradigma seperti ini, ya semuanya mungkin kalau menurut saya berangkat dari kita dan sahabat-sahabat kita yang ada di pimpinan cabang, kepengurusan cabang. Betul. Kita berikan contoh terhadap kader-kader kita supaya ya mereka keluar dari lingkaran-lingkaran yang itu sebetulnya tidak membuat mereka lebih progres begitu. Kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Oh iya. Mungkin sebelum kita lanjut, kita break sejenak ya. Karena memang ini ada sponsor yang akan lewat tuh. Jangan kemana-mana, ini masih di forum bersama ketum-ketum kece. Kita akan tetap membahas PMII secara kondusivitas hari ini, dan semoga ini nanti bisa tersalurkan pada sahabat-sahabat. Okay. Jangan kemana-mana, tunggu di tempat. Siap.